Kasih setia Allah Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, puji Tuhan, kita kembali boleh bertemu melalui channel YouTube ini dengan saya, Pendeta Yobel Sihombing. Agar melalui perjumpaan kita melalui channel ini, kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk hari Minggu ini, Minggu tanggal 19 April 2026, yaitu Minggu Misericordias Domini, yang tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 10 sampai 19 dengan topik bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkannya, kita sudah terlebih dahulu membaca natsnya. Saudaraku yang terkasih, saya pernah membaca sebuah pernyataan iman yang berkata demikian: kita tidak bisa mengatur dan menentukan apa-apa saja yang akan terjadi dalam hidup kita. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengatur dan menentukan bagaimana sikap dan suasana hati kita dalam segala sesuatu yang terjadi itu. Nah, apa kira-kira makna yang bisa kita pahami dari pernyataan itu? Saudaraku yang terkasih, yang bisa saya pahami dan yang saya imani, bahwa kita tidak bisa menentukan hidup kita berhasil terus. Kita tidak bisa memastikan hidup kita sehat terus. Kita tidak bisa menentukan hidup kita tanpa tantangan dan tanpa penderitaan terus. Namun kita bisa mengatur hati kita untuk selalu bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan, apapun kondisi yang kita alami, bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Namun saudaraku yang terkasih, saya juga pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana caranya orang menderita tapi bersuka cita? Gak logika, demikian katanya. Nah saudaraku yang terkasih, ini menunjukkan bahwa masih ada dalam pemahaman sebagian orang bahwa sukacita itu identik dengan tertawa, identik dengan keadaan hidup yang enak, dengan hidup tanpa derita, tanpa air mata. Seolah-olah bersukacita dan bersedih adalah dua hal yang bertentangan dan tidak dapat terjadi bersama dalam seseorang. Jika demikian pemahamannya, lalu bagaimana dengan Paulus dalam suratnya di Filipi 4 ayat 4 yang berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Padahal di saat yang bersamaan, Paulus sedang di dalam penjara, di dalam penderitaan dan rasa sakit yang sangat berat. Namun di tengah penderitaannya itulah Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan walaupun dia sedang di dalam kesedihan dan penderitaan? Dan jika bersukacita hanya ketika hidup baik-baik saja, lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Orang yang benar-benar percaya akan selalu bersukacita di dalam Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, untuk itu saudara yang terkasih, apa itu bersukacita di dalam Tuhan? Kalau dalam bahasa Bataknya dikatakan lasni roha, roha, hati. Jadi sukacita di dalam Tuhan adalah hati yang senantiasa memuji Tuhan, hati yang senantiasa percaya dan bergantung pada kasih Tuhan, hati yang senantiasa bersemangat dan berpengharapan akan pertolongan Tuhan, akan masa depan dan hidup yang lebih baik dari Tuhan. Hati yang teguh, yang kokoh, tidak goyah, tidak khawatir apapun yang terjadi. Itulah hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang seperti itulah yang ditunjukkan oleh Habakuk dalam nats ini. Habakuk pada masa nas ini menyaksikan ketidakadilan dan hilangnya moral yang sedang merajalela di tengah bangsa Israel. Kekerasan dan penindasan dari penguasa kepada orang kecil dan orang lemah.
hukum dan keadilan tidak lagi ditegakkan. Sementara itu ada ancaman juga dari luar, ancaman dari bangsa Babel yang kejam semakin mendekati mereka. Tentu semuanya itu membuat Habakuk dalam kesedihan, dalam pergumulan batin. Mengapa Tuhan yang Maha Adil itu justru membiarkan kejahatan dan penderitaan itu tetap ada? Bahkan sepertinya Habakuk marah dan protes kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah situasi itulah Habakuk tetap percaya dan menyerahkan secara total semuanya kepada Tuhan melalui doa dan melalui nyanyian pujiannya kepada Tuhan. Itulah nats khotbah ini. Habakuk 3 ini adalah sebuah mazmur atau nyanyian doa. Jika pasal 1 dan 2 berisi keluhan dan perdebatan Habakuk dengan Tuhan, maka pada pasal ketiga adalah respon iman, doa dan nyanyian Habakuk kepada Tuhan. Habakuk mengingat kembali bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di masa lalu, teofani, untuk menyelamatkan umatnya. Tujuannya untuk meneguhkan hatinya bahwa meski penghakiman datang, tapi Tuhan tetaplah Raja yang penuh kasih. Dia percaya apa yang telah Allah nyatakan di masa lalu juga akan Dia nyatakan di masa kini, besok, dan kekal selamanya. Nah saudaraku yang terkasih, demikian halnya dengan apa yang juga sedang kita alami, kita hadapi saat ini. Dalam setiap pergumulan yang sedang kita rasakan, kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan saat keadaan semakin memburuk? Banyak orang yang terjebak dalam sukacita yang bersyarat. Kita hanya bahagia jika ekonomi kita aman, tubuh sehat, hidup yang dipenuhi keberhasilan. Namun melalui nats ini kita diberikan solusi, yaitu sukacita yang hanya bersumber dari Allah, theocentric joy, yang tidak bergantung pada harta yang melimpah, melainkan pada kehadiran Allah yang setia. Jika kita sedang mengalami krisis ekonomi, krisis keluarga, namun kita tetap memuji dan berharap hanya pada Tuhan, itulah sukacita di dalam Tuhan. Jika kita sedang mengalami sakit penyakit, namun kita tetap memuji dan berharap dan bergantung kepada Tuhan, maka itulah sukacita di dalam Tuhan. Nah untuk itu saudaraku yang terkasih, apa kabar sukacita? Pesan yang boleh kita petik melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, bersukacita di dalam Tuhan akan kita rasakan jika kita memiliki keberanian untuk jujur kepada Tuhan akan realita hidup yang sedang kita alami saat ini. Bisa kita lihat melalui ayat 16. Seringkali kita mengira orang beriman harus selalu terlihat oke. Orang beriman tidak boleh sedih dan menangis. Namun mari lihat, Habakuk menunjukkan hal yang berbeda. Di ayat 16 dia berkata, mendengar itu gemetarlah hatiku, sendi-sendiku goyang. Nah itu menunjukkan Habakuk jujur bahwa ia merasa takut menghadapi segala yang terjadi di hidupnya. Dan ia menangis di situasi itu. Itu sebabnya jika ada seseorang yang sedang berduka, jangan larang dia menangis. Karena melarang seseorang yang berduka menangis berarti kita sedang menambah beban kepadanya. Biarkan dia menangis. Biarkan kita menangis dalam segala penderitaan kita, meluapkan kesedihan kita. Namun dalam kesedihan kita, tetaplah percaya akan kasih setia Tuhan. Jadi bersukacita di dalam Tuhan bukan berarti kita pura-pura bahagia. Bukan berarti kita pura-pura kuat. Sukacita yang sejati dimulai dari kejujuran di hadapan Tuhan tentang kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan. Kita tidak perlu menyembunyikan kecemasan kita. Tapi seperti Habakuk yang membawa kesedihannya dan persoalannya ke dalam doanya, dia tidak membiarkannya menjadi keputusasaan. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun yang sedang kita alami saat ini, jika kita sedang merasa takut dan khawatir, jika kita sedang merasakan sakit, kita sedang bersedih, kita sedang merasa sakit hati, kita sedang merasa pergumulan yang berat,
Mari jujurlah kepada Tuhan. Ceritakanlah semuanya kepada Tuhan. Dan rasakanlah kelegaan olehnya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, bersukacita di dalam Tuhan adalah pilihan aktif oleh iman, bukan sekedar perasaan oleh situasi. Kita dapat melihatnya di ayat 17-18 yang menggambarkan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, dan ternak mati. Tentu ini adalah gambaran kegagalan total. Namun mari perhatikan ayat 18. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata namun menunjukkan sebuah pilihan aktif. Artinya Habakuk tidak menunggu situasi membaik dulu agar dia bersukacita. Dia tidak menunggu pohon ara berbunga. Dia tidak menunggu pohon zaitun, ladang, dan ternak menghasilkan agar dia bersukacita. Ini menunjukkan bahwa iman adalah kemampuan untuk melihat melampaui apa yang dilihat oleh mata. Kalau mata kita saat ini sedang melihat kegagalan, penyakit, penderitaan terjadi di hidup kita, namun oleh iman kita harus mampu melihat jauh ke depan. Ada pemulihan di masa depan. Itulah yang dapat mendorong kita untuk senantiasa bersuka cita. Jika hanya fokus pada penderitaan saat ini, maka yang ada hanyalah keputusasaan. Jadi sukacita di dalam Tuhan adalah sebuah keputusan untuk tetap percaya pada kasih Tuhan, bahkan ketika hidup kita sedang dalam badai pergumulan sekalipun. Inilah makna dari Minggu Misericordias Domini. Hidup kita penuh kasih Tuhan, dunia ini penuh kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada sekalipun kita sedang dalam keadaan pahit. Namun iman yang mampu melihat jauh ke depan itu pasti lahir dari iman yang tidak lupa menoleh dan mengingat kasih Tuhan di belakang, di masa lalu. Itu yang diakui dan diimani oleh Habakuk. Doa, harapan, dan pujiannya didasarkan oleh karya keselamatan Allah di masa lalu. Nah, untuk itu Tuhan yang telah menolong kita dan menghantarkan kita dari waktu yang lalu hingga pada saat ini. Percayalah, Dialah Tuhan yang juga senantiasa menyertai kita ke masa depan. Jadi walau waktu berganti, waktu berlalu, situasi berubah, namun kasih-Nya setia. Jadi sukacita bukanlah perasaan oleh situasi yang berubah-ubah, namun gantungkanlah sukacita hanya pada kasih Tuhan yang setia. Dan yang terakhir, saudaraku yang terkasih, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena sukacita di dalam Tuhan adalah fokus pada Allah pemberi berkat, bukan pada berkat atau pemberiannya. Habakuk mengakhiri doa dan pujiannya dalam nas ini dengan pengakuan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia tidak berkata hasil panenku adalah kekuatanku. Nah, Habakuk menyadari bahwa jika ia hanya fokus pada hasil panennya, maka ketika panen itu gagal, sukacitanya pun akan lenyap. Itu sebabnya dia tetap bersukacita walau sedang dalam kegagalan panen, karena fokus sukacitanya hanya pada Allah pemberi berkat. Jadi ketika kita menjadikan Allah sebagai objek sukacita, kita sedang berpijak pada dasar yang tidak bisa digoncang. Ia membuat kaki kita seperti kaki rusa yang mampu melintasi bukit-bukit terjal kehidupan. Sukacita memberikan kita ketangguhan untuk tetap berdiri tegak walaupun di masa sulit, karena sumber kekuatan kita adalah Sang Pencipta itu sendiri, bukan ciptaannya. Untuk itu, saudara yang terkasih, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita bebas dari badai, tetapi menjadi orang percaya kita memiliki jangkar di dalam badai. Habakuk mengajarkan kita bahwa sukacita sejati adalah ketika kita mampu berkata,
sekalipun semuanya hilang, aku masih memiliki Tuhan. Dan itu sudah cukup. Untuk itu saudaraku, mari berhenti mengejar kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang dangkal, dan mari membangun sukacita yang berakar pada kasih setia Tuhan. Misericordias Domini. Bumi ini penuh kasih setia Tuhan. Dan itu telah dinyatakannya secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.